Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil dari laporan penjualan salesmanship. Baiklah, selamat bergabung. Enjoy this video dan happy watching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 67042048082. Saya berasal dari kelas D3 MP 4405 asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baiklah, mari kita mulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan pada penjualan kali ini, yaitu kita ditugaskan untuk melakukan penjualan, yang dimana kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada mata kuliah salesmanship di semester kali ini. Dan juga penjualan kali ini pun terbagi menjadi 3 bagian. Ada penjualan pertama berupa produk anak-anak usia 1-5 tahun. Yang kedua ada beberapa produk fashion, ada baju, sweater, kaos, dan kemeja, ada juga legging, ada celana, dan produk lainnya. Yang ketiga penjualan ketiga ini produknya itu lebih beragam, bukan hanya fashion atau baju, dan tapi ada produk kecantikan, ada produk makanan, dan juga ada produk fashion yang berbahan dasar dari kulit dari UMKM yang ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas perencanaan penjualan. Karena kita terbagi menjadi 3 penjualan, maka kita akan membahas 3 perencanaan penjualan tersebut. Yang pada penjualan pertama, target penjualan yang saya lakukan yaitu targetnya untuk 5 item yang berhasil terjual itu mendapatkan poin 100. Poin nilai 100, dan misalnya hanya menjual 1 itu hanya 70. Dan jika kita tidak menjual itu produk nol nilainya. Dan target konsumen yaitu saya menargetkan pada ibu-ibu yang memiliki anak usia 1-5 tahun yang memiliki anak perempuan. Maka perencanaan promosi yang saya lakukan yaitu saya mempromosikan melalui word of mouth, melalui WhatsApp, dan media sosial lainnya seperti Instagram. Melalui WhatsApp itu saya membagikan informasi dan menjual di grup-grup ataupun personal kontak dengan orang terdekat yang saya kenal yang memiliki anak usia 1-5 tahun perempuan. Dan saya juga mempromosikannya pada status WhatsApp yang ada, sehingga orang-orang dapat melihat produk yang saya tawarkan. Dan di Instagram saya melakukannya dengan cara memposting di Instagram dan juga melakukan posting di Instastory dan lain-lainnya. Pada penjualan kedua yaitu penjualan fashion, target penjualannya yaitu ada 8 produk, dan juga target konsumennya ada mulai dari remaja sampai dewasa. Dan rancangan promosi yang saya lakukan sama dengan promosi yang pertama, penjualan pertama. Dan yang ketiga, target penjualan yaitu umum, karena produk yang saya tawarkan itu umum, ada dari makanan sampai kecantikan. Dan target penjualannya yaitu untuk produk kecantikan ada 2, target untuk produk makanan ada 4, dan target untuk fashion ada 6. Dan rancangan promosinya sama juga saya lakukan, namun pada penjualan ketiga ini untuk promosinya saya melakukan penjualan dengan sistem pre-order. Baik, selanjutnya itu evaluasi penjualan. Pada penjualan pertama saya harusnya melakukan lebih banyak metode-metode promosi, misalnya dengan Facebook Market. Dan pada penjualan kedua harusnya saya lebih meyakinkan konsumen bahwa produk yang saya pasarkan itu memiliki keunggulan berbeda dengan produk-produk yang lainnya. Dan yang di penjualan ketiga itu harusnya saya lebih gencar dalam memasarkan produk.
Dan pada revisi target dan strategi, akhirnya harusnya saya pada penjualan pertama saya lebih pada revisi dan target strategi itu walaupun masih menjual produk, saya harusnya juga banyak menggunakan metode-metode lain. Dan pada penjualan kedua lebih baik saya melakukan sistem PO. Dan yang penjualan ketiga yaitu dengan mengedukasi konsumen bahwa produk-produk yang saya tawarkan walaupun ada beberapa produk yang lebih pricey namun harga tersebut affordable dengan kualitas yang ditawarkan. Dan laporan penjualan. Pada penjualan pertama saya berhasil menjual 2 item produk dalam waktu hari pertama. Namun kedepannya saya kurang gencar sehingga saya tidak memiliki lagi konsumen. Dan pada penjualan kedua saya belum dapat berhasil memasarkan atau menjual produk. Dan di penjualan ketiga saya berhasil menjual 15 item produk makanan. Namun di produk fashion dan produk kecantikan saya belum berhasil menjual. Selanjutnya kendala-kendala yang dialami selama proses implementasi. Yang pada proses penjualan implementasi yang pertama itu terkendala ya dari ongkir dan juga jenis produk yang dipasarkan terlalu spesifik dan juga tidak banyak jenis-jenisnya. Dan karena dia hanya memiliki 2 model, 2 warna dan hanya untuk anak perempuan. Dan pada penjualan kedua itu kendala yang saya alami karena produk yang ditawarkan itu harganya cukup mahal dibandingkan dan konsumen-konsumen yang ditawarkan itu banyak membandingkan dengan e-commerce yang ada seperti di Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada dan lain-lainnya. Dan juga mereka belum meyakini kualitas-kualitas uh, dari produk yang saya tawarkan karena produk yang ditawarkan berupa produk fashion ataupun baju dan lainnya yang dimana itu hanya mereka dapat lihat dari gambar dan juga dari baju dan fashion sendiri itu bukanlah kebutuhan yang pokok yang mereka harus penuhi dan sehingga mereka berpikir 2 kali 3 kali untuk membeli produk tersebut ditambah lagi dengan harga yang cukup mahal dan kendala yang agak cukup merepotkan yaitu kendala ongkir karena di Lubuk Linggau sendiri itu merupakan di Sumatera dan produk yang ditawarkan itu kebanyakan dari produk Jawa Barat sehingga ongkir yang atau estimasi pengiriman itu cukup besar sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang mendorong mereka untuk tidak menjadi memutuskan untuk tidak jadi membeli. Dan di penjualan ketiga yaitu kendala yang dialami yaitu tidak cukup banyak untuk di makanan namun pada fashion seperti kulit dan juga kecantikan yang pada produk kecantikan itu harganya sangat amat mahal terutama jika saya menargetkan ke orang-orang terdekat saya ataupun ke teman-teman saya yang dimana mereka merupakan mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki pendapatan sebesar itu. Dan untuk produk kulit sendiri mereka belum memaksimalkan fitur foto ataupun tampilan-tampilan produk yang dijual hingga kurang menarik perhatian. Namun pada produk makanan saya berhasil menjual 15 karena memang tampilan ataupun dari pengambilan gambar strategi mereka itu fotonya bagus sehingga saya memasarkan dapat menarik perhatian orang-orang dan saya melakukan sistem PO dari penjualan dari hari pertama sampai akhir batas penjualan sehingga saya berhasil mengumpulkan 15. Dan adapun manfaat dari asesmen ini yaitu saya dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dari pelajaran salesmanship, mata kuliah salesmanship ini. Dan juga pada tugas kali ini banyak memiliki manfaat bagi diri saya. Di tugas ini saya dapat mengimplementasikan langsung bagaimana cara melakukan perancangan, evaluasi produk, dan juga revisi target dan lain-lainnya. Saya juga dapat mengetahui bagaimana rasanya mengalami penolakan dari konsumen dan juga menghadapi berbagai macam perilaku konsumen. Dan juga
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penjualan yang saya lakukan ini dapat berjalan baik meski masih banyak memiliki kekurangan dan belum memenuhi semua target penjualan. Dan nantinya hal ini menjadi pengalaman dan pembelajaran yang baik bagi saya untuk mengimplementasikannya di masa yang akan datang. Baiklah, sekian dari saya. Kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.